Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekolah kami 235051010084. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan kas dan bank? Pengertian kas dan bank adalah aktivitas perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Soal yang selanjutnya, yang kedua, apakah yang dimaksud dengan setara kas menurut SAK ETA? Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sifatnya liquid dan dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek. Aset yang sangat liquid yang dapat dengan cepat dan mudah dijadikan kas dengan resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Selanjutnya, nomor 3, sebutkan apa saja yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi dan perpajakan. Pertama, yaitu piutang, tidak dianggap kas karena belum dicairkan menjadi uang tunai. Kedua, investasi jangka panjang, investasi yang tidak dapat segera dicairkan atau yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun tidak termasuk dalam kas. Selanjutnya, deposito berjangka panjang. Jika deposito berjangka memiliki jangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi perpajakan. Dan terakhir adalah aset fisik atau non keuangan. Barang fisik seperti peralatan, inventaris, atau properti juga tidak termasuk dalam kas karena tidak dapat digunakan untuk transaksi tunai secara langsung. Soal yang keempat, apabila memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO dapatkah dikategorikan sebagai setara kas? Dan berikan alasan jawaban Anda. Deposito yang dijatuhkan 1 bulan dan ARO tidak dapat dikategorikan sebagai setara kas dikarenakan dapat dikategorikan sebagai setara kas jika jatuh depositonya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus. Soal yang kelima, apakah yang berbeda dari kas kecil, petty kas, dengan kas besar, kas on hand? Kas kecil, uang dijatuhkan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin dan jumlah rupiahnya relatif lebih kecil. Selanjutnya, kas besar, uang yang dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil, dan biasanya uang tunai kas besar disimpan dalam berangkas. Selanjutnya, soal yang keenam, jelaskan 2 sistem kas kecil termasuk pencatatan jurnal yang andal. Pertama itu impress fund system, sistem dana tetap. Pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Selanjutnya, yang kedua adalah fluctuating fund system, sistem dana berfluktuasi. Pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Soal yang ketujuh, jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000 ke MK 51. Penghasilan dalam bentuk bunga yang didapatkan dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri ataupun di luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI), kecuali WP orang pribadi yang seluruhnya penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP, dikenakan PBH final sebesar 20% dalam jumlah bruto. Soal yang ke-8, jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan. Pemotong penghasilan dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan PBH atas penghasilan bunga dari deposito, tabungan, dan jasa. Menurut PBH, pemotong pajak wajib memotong PBH atas bunga deposito atau tabungan dan jasa giro yang dibayar pada pajak penerima. Tarif pemotong adalah 20% dari jumlah bunga yang diterima, dan pemotong dilakukan pada saat pembayaran bunga. Selanjutnya adalah menyetor PBH. Setelah melakukan pemotongan, bank atau lembaga keuangan wajib menyetor pajak yang telah dipotong ke kas negara. Penyetoran dilakukan paling lambat dalam 10 hari setelah akhir bulan. Dan yang terakhir adalah melaporkan PPh. Pemotong pajak wajib melaporkan pajak yang dipotong dan disetorkan dengan mengisi surat setoran pajak (SSP) dalam menyampaikan laporan SPT masa PBH pasal 4 ayat 2 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Soalan ke-9,
Pada tanggal 11 September 2011, perusahaan mendepositkan uang sebesar 5 juta rupiah untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Terus bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Pertama, kita temukan berapa harganya, yaitu dengan bunga sama dengan jumlah kali deposito dikali tingkat bunga ditambah durasi. Jumlah deposito itu 5 juta dikali 6% dikali 3 bulan per 12 bulan sama dengan 5 juta dikali 0,06 ditambah 0,25 sama dengan 75.000. Di kas atau banknya dikasih ke debit 75.000 dan pendapatan bunga ditempatkan di kredit ke 75.000. Selanjutnya soalan terakhir, PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem impres untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Berusaha melakukan uang tunai sebesar Rp3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Transaksi uang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juli 2012 pertama itu pada tanggal 7 pada bulan 7 tanggal 1 2012 kas kecil masuk ke debit sebesar Rp3.500.000 dan kas berada di kredit sebesar Rp3.500.000. Pada bulan 7 bulan ketiga 2012 sampai dengan bulan 7 tanggal 16 2012 dia di jurnal kembali jurnal tanggal 7 bulan 7 tanggal 18 2012 yaitu perlengkapan kantor seharga Rp475.000, beban bensin, tol dan parkir itu Rp625.000, beban materai Rp300.000, beban pengiriman barang Rp240.000, perlengkapan toko Rp560.000, beban kerja Rp1.200.000 itu semua masuk di bagian debit dan dari kredit itu adalah kas sebesar Rp3.400.000. Selanjutnya di bulan 7 tanggal 18 2012 kasnya itu masuk ke debit seharga Rp50.000 langsung kas kecilnya ke kredit Rp50.000. Mulai dari tanggal 20 bulan 7 2012 sampai dengan bulan 7 tanggal 29 2012 jadi jurnal kembali jurnal di tanggal 31 bulan 7 2012 yaitu beban pengiriman barang Rp1.500.000, beban bensin dan parkir Rp400.000, beban upah kerja Rp2.100.000 itu masuk ke bagian debit dan kas itu masuk ke bagian kredit sebesar Rp4 juta. Terus tanggal 31 bulan 7 2012 kas itu Rp8.850.000 di bagian debit dan kas kecil sebesar Rp8.850.000 di bagian kredit dengan total keseluruhan adalah bagian debit itu Rp19.800.000 dan bagian kredit sama Rp19.800.000. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.